Ini Eka Pratiwi. Jadi pada kali ini setelah aku bahas tentang standar minimum yang telah kita terapkan dalam kehidupan kita, kita juga akan membahas standar minimum gimana caranya orang memperlakukan kita dalam kehidupan kita. Sebagai orang hidup ya, entah itu laki, entah itu cewek, pasti punya bare minimum atau hak dalam kehidupan mereka. Jadi kayak aku mau nih deket sama kamu ketika kamu tuh bisa menghargai aku, bisa dengerin aku, bisa eh, menghargain aku ketika aku marah, kamu nggak usah bentak balik gitu. Atau aku mau deket sama kamu ketika kamu mau menghormati aku atau tidak pernah menjelek-jelekan aku atau selalu membela aku di mata orang lain. Itu kan bare minimum. Nah, ini bare minimum yang diciptakan untuk diri kita sendiri. Jadi yang tadi itu video itu bare minimum untuk diciptakan ke pasangan kita. Kayak kita suka pasangan yang gendut, kita cari yang gendut. Kita suka pasangan yang kurus, kita cari yang kurus. Tapi kali ini aku akan bahas tentang bare minimum atau standar minimum untuk diri kita sendiri gitu. Jadi yang dimaksud gimana? Jadi yang dimaksud ketika kita temenan atau ketika kita pacaran, kalau kita diperlakukan gak bener atau gak baik atau dibohongi atau dijelek-jelekan atau gak dibela sama sekali oleh teman kita, oleh pasangan kita, itu kita akan let go karena itu adalah standar minimum yang kita punya. Terus ketika kita diperlakukan gak baik, ketika kita intinya merasa tidak dihargai dan diperlakukan gak baik, itu kita akan pergi. Kan ada orang yang sama sekali nggak punya standar minimum dalam kehidupan mereka, jadi mereka tuh akan tetap bersama orang itu walaupun diperlakukan seburuk apapun karena mereka mungkin kurang menerapkan atau menentukan standar minimum yang mereka buat gitu. Ada kok orang-orang yang mereka cenderung udah disakiti, udah diperlakukan nggak baik oleh teman-teman mereka atau pasangan mereka, mereka akan tetap bertahan sama orang-orang tersebut. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai standar minimum dalam kehidupan mereka, pasti mereka ketika tidak dipenuhi standar minimumnya, entah itu kayak mungkin tidak dihargai, tidak dibela, dibohongi, dikhianati maupun apapun, mesti mereka akan pergi. Begitupun orang-orang yang mempunyai standar minimum, kayak aku nggak mau nih jadi orang kedua, aku harus menjadi orang yang pertama, dan aku prinsipnya pengen jadi orang satu-satunya, nggak mau diduakan. Jadi sebelum aku dekat sama cowok, aku harus mengetahui terlebih dahulu dan bertanya apakah dia udah punya pacar, karena emang standar minimum dia nggak mau deket sama cowok yang berpacaran karena mereka tidak mau menambah permasalahan dalam kehidupan mereka. Karena tentunya ketika ada wanita yang udah tahu cowok itu udah punya pacar tetap deketin, kan pastinya mendekati sumber permasalahan, karena ya mungkin bisa aja nanti dimarah-marahin sama pacarnya, dikirain pelakor dan lain sebagainya. Tapi bagi wanita-wanita yang punya standar minimum atau bare minimum, mereka tidak akan mau menjadi orang kedua, atau mereka mungkin yang mempunyai bare minimum nggak mau diselingkuhi gitu. Ketika diselingkuhi langsung get out, langsung close, langsung putus gitu. Itu standar minimum untuk diri kita sendiri ya. Itu ketika kita diperlakukan seperti tidak standar minimum yang kita punya, kita pergi. Itu orang-orang yang mempunyai standar minimum atau bare minimum untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang-orang yang tidak memiliki standar minimum atau bare minimum untuk diri kita sendiri, mereka cenderung akan tetap bertahan di hubungan yang mungkin udah toxic ya. Toxic people, toxic relationship, toxic friends, bahkan teman-teman juga banyak yang toxic loh, nggak cuma toxic relationship juga. Banyak juga keluarga yang toxic, toxic juga lingkungannya. Tapi bagi orang-orang yang tidak mempunyai bare minimum, mereka mungkin akan bertahan.